Habib Rizik Syihab bingung jaksa hadirkan pemilik tenda di persidangan. Saya kira mau nagih hutang. Kocak, jaksa penuntut umum malah menghadirkan tukang tenda jadi saksi sidang. Habib Rizik mengatakan, saya kira mau nagih hutang. Berikutnya, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Nahdlatul Qalbi, pemilik tenda ya, atau pengusaha tenda? Pemilik tenda. Saya mau tanya pada Nahdlatul Qalbi, apakah Anda yang sudah menyewa tenda Anda sudah lunas bayar? Sudah lunas. Ada utang yang belum bayar? Tidak ada sama sekali. Ada tenda yang rusak begitu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tulang-tulangnya semua lengkap baru? Semuanya. Petugas Anda saat kerja semua selamat aman? Semua selamat aman. Alhamdulillah. Saya tadi agak khawatir kehadiran Anda, saya pikir menagih utang untuk gimana ini? Ada khawatir, karena kok sampai pemilik tenda dihadirkan. Habib Rizik Syihab mengaku heran lantaran jaksa menghadirkan pemilik tenda dalam sidang lanjutan perkara kerumunan petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 22 April 2021. Pemilik tenda yang dihadirkan jaksa dalam sidang adalah Darmiatul Qalbi yang menjadi salah satu dari 14 saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Mulanya Habib Rizik bertanya apakah ada kekurangan pembayaran pihaknya terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan lalu. Apakah penitia yang nyewa tenda Anda sudah lunas bayar? Ada hutang yang belum dibayar? Kata Habib Rizik bertanya di persidangan. Sudah lunas semuanya, tidak ada sama sekali, ucap Qalbi menjawab pertanyaan Habib Rizik. Habib Rizik kemudian melanjutkan pertanyaan apakah dalam penyewaan tersebut ada tenda yang hilang atau rusak? Tidak ada sama sekali, semuanya lengkap, tutur Qalbi. Petugas pekerja tenda, semua alamat selamat aman ya. Saya tadi agak khawatir kehadiran Anda, saya pikir mau nagih hutang. Atau bagaimana ini? Saya khawatir karena kau sampai pemilik tenda dihadirkan, jadi terima kasih, tidak ada apa-apa ya, tidak ada hutang, semua lunas. Panitia selama ini kooperatif baik-baik saja ya, tutur Habib Rizik menambahkan. Selain Qalbi ada 18 saksi yang memberikan kesaksian di sesi pertama, yakni pelaksanaan tugas Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Muhammad Budi Hidayat, Kapolsek Tebet Jakarta Selatan Kompol Budi Cahyono, kemudian Eks-Lurah Petamburan Sutetyo, PNS Pemuda DKI Endang Wiryanto, PNS Pemda DKI Arifin, PNS Kemendagri Abda Ali Mariawan, karyawan swasta Cecep Sutisna, dan anggota Babin Kantipnas Tebet Timur Tamam. Sebagaimana diketahui dalam kasus Petamburan, Habib Rizik dijerat dengan 5 dakwaan alternatif. Dia didakwa melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID-19. Ia dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, yakni pasal 160 KUHP, JO pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikutnya, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Nahdlatul Qalbi, pemilik tenda ya, atau pengusaha tenda? Pemilik tenda. Saya mau tanya pada Nahdlatul Qalbi, apakah Anda yang sudah menyewa tenda Anda sudah lunas bayar? Sudah lunas. Ada utang yang belum bayar? Tidak ada sama sekali. Ada tenda yang rusak begitu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tulang-tulangnya semua lengkap baru? Semuanya. Petugas Anda saat kerja semua selamat aman? Semua selamat aman. Alhamdulillah. Saya tadi agak khawatir kehadiran Anda, saya pikir menagih utang untuk gimana ini? Ada khawatir, karena kok sampai pemilik tenda dihadirkan. Kocak, jaksa penuntut umum malah menghadirkan tukang tenda jadi saksi sidang. Habib Rizik mengatakan, saya kira mau nagih hutang. Saya tadi agak khawatir kehadiran Anda, saya pikir menagih utang untuk gimana ini? Ada khawatir, karena kok sampai pemilik tenda dihadirkan. Jadi terima kasih, jadi nggak ada apa-apa ya. Sontak postingan Bima Arya ini mendapat reaksi keras dari netizen yang langsung menghajarnya. Netizen yang memukam klaim Bima Arya dengan video acara haul selawatan Nariyah Tanah Baru Bogor 2020 di masa pandemi
yang dihadiri ribuan jemaah tetap diperbolehkan digelar. Padahal di masa pandemi, apa ini namanya melindungi warga Bogor? Ada lagi netizen yang menampar Bima Arya dengan arsip berita Bima Arya dangdutan saat Bogor zona merah COVID-19. Sementara ada netizen yang membandingkan dengan materi Airlangga yang menyembunyikan hasil tes swab dan tidak dipermasalahkan apalagi dibina. Menteri Erlangga Hartarto juga menyembunyikan hasil swabnya lantas dipindahkan rumah sakit tanpa beliau diperiksa, ujar Ed Humairo 7979. Aktivis buruh non-muslim Ed Kafirida di Kalis bahkan menyebut apa yang dilakukan Bima Arya tak lain hanya cari muka ke penguasa. Hal cari muka ke rezim, gak akan bisa Anda jadi presiden atau wakil presiden. Rezim ini berakhir. Ada pun kan di dalam tweet Ed Kifarido Kalsis. Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi saksi di persidangan Habib Rizik terkait kasus tes swab RS Uni pada Rabu 14 April 2021. Dalam kesaksiannya, Bima Arya menyampaikan hal-hal yang menurut Habib Rizik tidak benar. Habib Rizik sampai marah kepada Bima Arya dalam persidangan kasus tes swab RS Uni. Kemarahan Habib Rizik itu berawal saat dia mencecar Bima Arya terkait berita acara pemeriksaan atau BAP yang menyatakan ex-pimpinan FPI itu berbohong. Habib Rizik kemudian menuding Bima Arya memberikan kesaksian bohong. Saya minta dicatat bahwa Wali Kota Bogor Bima Arya sekaligus Kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulia ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Terima kasih, kata Habib Rizik dengan nada tinggi di PN Jakarta Timur. Namun di akun Twitternya Bima Arya dengan pengohannya mengklaim apa yang dia lakukan terkait kasus Habib Rizik RS Uni adalah demi melindungi warga Bogor. Semua yang saya lakukan hanya untuk melindungi warga yang saya cintai. Kalau saja RS Uni Kooperatif saja awal tidak ada yang disembunyikan, sidang ini tidak akan pernah ada, kata Bima Arya di akun Twitternya @BimaAryaS.